Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik semuanya. Diaktifkan semua video. Oke, baik Bapak Guru lanjut. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita membaca doa. Jihan bisa? Jihan? Oh, Murni ya, Murni. Oke, silakan Murni. Ya, baca doa ya. Baik, Pak Guru, sebelum kita memulai pelajaran online kita ini, mari kita berdoa dengan kepercayaan kita semua masing-masing. Berdoa mulai. Ya, baik, terima kasih Murni. Sekarang kita lanjut pada pembelajaran berikutnya. Sebelum kita masuk, mari kita membuat kesepakatan belajar. Jadi ingat ya, setiap kita memulai proses pembelajaran, maka guru dan murid melakukan kesepakatan belajar. Apa guru share screen dulu. Oke, iman kepada hari akhir. Semuanya sudah bisa melihat tampilannya? Sudah. Oke. Ya, baik. Ya, kesepakatan belajar hari ini yang pertama, guru dan murid mengaktifkan video. Oke, semua sudah? Coba diaktifkan semua videonya. Ya, guru mengaktifkan semua videonya. Oke, sudah. Sepakat ya. Terus yang kedua, pada saat guru melakukan presentasi, murid mikrofonnya di-unmute. Ya, sudah ke belum? Kita cek. Oke, semuanya sudah unmute. Iva Raisa Dila, ini videonya diaktifkan. Jadi presentasi videonya diaktifkan. Yang ketiga, murid mencatat hal-hal penting. Murid mencatat hal-hal penting. Jadi pada saat guru melakukan presentasi, apabila ada hal-hal penting dicatat. Terus yang keempat, murid aktif dalam pembelajaran. Jadi masing-masing aktif ya dalam pembelajaran. Yang kelima, murid mengerjakan tugas tepat waktu. Jadi nanti Bapak Guru memberikan kesempatan mengerjakan tugas itu ada durasinya selama 1 minggu. Jadi hari ini kita daring, minggu depan baru kumpul tugasnya. Oke, bisa difahami? Saya tanya dulu mengenai kabar-kabar kalian ya. Coba Iva Raisadila, coba videonya diaktifkan. Ya, Bapak Guru tanya bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Jadi alhamdulillah baik ya. Coba Hawa Ingratubun, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Oh ya, oke. Sekarang Murni, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Oke, baik. Kalau Jihan Ingratubun? Baik, Pak. Baik, oke. Hairun Nisa Rabrusun? Ya, semuanya sudah siap mengikuti pembelajaran daring? Ya, Pak. Ya, siap. Suasana hatinya bagaimana? Senang, gembira, atau ada yang sedih, ada yang susah? Senang, Pak. Oke, senang ya. Oke, tidak ada yang sedih toh? Oke, terima kasih. Oke, baiklah kalau begitu kita lanjut. Kita lanjut. Nah, sebelum kita memulai, kita ada permainan. Ini namanya permainan interest game atau permainan minat. Bisa dilihat
Bisa ya? Ada kata jika maka. Yang pertama, tentukan minat murid dengan kategori menyanyi, menulis, dan menonton video. Jadi ada 3 kategori yang kalian pilih sesuai dengan kesukaan kalian. Oh, contohnya Murni suka menyanyi atau menulis atau menonton video. Pilih salah satunya. Atau yang dominan yang mana yang dia pilih. Terus yang kedua, tuliskan impiannya dengan menggunakan kata jika maka. Ya, menggunakan kata jika maka. Contoh Bapak Guru kasih contoh ya. Contohnya Bapak Guru suka nonton video atau nonton film. Maka saya menuliskan impian saya. Contohnya impian saya ingin menjadi seorang sutradara film. Maka tulisnya jika saya ingin menjadi sutradara film, maka saya harus belajar. Kayak gitu ya. Nah, contohnya gitu. Oke, sekarang silakan kalian menulis masing-masing di. Oke, jadi yang pertama itu tadi tentukan minatnya apa. Minatnya mau menulis atau menyanyi atau menonton. Dominannya yang mana? Kemudian yang kedua, tulis impiannya. Contohnya menjadi penulis atau menjadi penyanyi atau menjadi sutradara atau menjadi dokter, menjadi guru. Apa saja profesi yang dia pilih. Kemudian dituliskan di bawahnya kata-kata jika maka ya. Contohnya tadi Bapak Guru sampaikan itu. Bila Bapak Guru menjadi sutradara film, maka saya harus rajin belajar. Paham? Paham. Oke. Bisa mulai ya? Bisa mulai ya? Bisa. Ya, kita mulai. Jadi petunjuknya, setiap orang harus menyampaikan apa minatnya dari 3 kategori itu. Terus yang kedua, menyampaikan kalimat jikanya ya, kalimat jika dulu, kalimat jika. Nah, oke, begitu dulu ya. Jika masing-masing menyebutkan kalimat jika dulu, baru nanti kita acak. Oke, yang pertama dulu Hawa. Coba Hawa, apa impiannya? Impiannya apa? Minatnya apa? Minat. Apa minatnya? Minat itu sama dengan kesukaan atau hobi. Jadi ketiga kategori itu yang mana yang dipilih? Menonton, menyanyi, atau menulis? Lihat di kameranya, menulis. Oke, menulis ya. Oke, sekarang apa cita-citanya? Ingin menjadi apa? Menjadi guru. Oke, coba apa yang disampaikan kata jikanya itu apa? Terus Jihan mana? Oke, Jihan, minatnya apa Jihan? Ya. Minat, kesukaannya apa? Menyanyi, nonton, atau menulis? Nonton, ya, tidak apa-apa. Nonton. Terus impiannya mau jadi apa ya? Menjadi kawan. Menjadi Kawan. apa? Oh, polwan. Tujuan pembelajaran. Ya. Murid mampu menghasilkan produk tentang gambaran iman kepada hari akhir berdasarkan minat murid. Bisa difahami? Jelas? Jelas ya? Jelas ya? Lihat di kamera,
Hobinya menulis juga. Oke. Terus impiannya mau jadi apa? Menjadi bidan. Sekarang lanjut Iva Reisadila Makassar. Minatnya apa? Menulis. Minatnya menulis. Oke, baik, kita lanjut ya, kita lanjut. Ya. Tadi semuanya sudah. Di Murni ingin menjadi apa? Guru ya? Iya Pak, guru matematik. Oke, guru MTK. Poin pertama, iman kepada hari akhir. Bisa dibaca? Bisa ya? Ya, iman kepada hari akhir yaitu meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Semua daratan, lautan, dan benda-benda di langit porak-poranda hancur. Dalil nakli iman kepada hari akhir. Siapkan Al-Quran atau klik link digital Al-Quran pada kolom chat WA atau chat room Meet. Jadi belum semua ya. Jadi Bapak Guru kirimkan linknya. Linknya ada di ada di WA-nya. Kita lanjut. Nah, kemudian kita sama-sama membaca surat Al-Qari'ah. Dari 6 orang ini, siapa yang belum bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar? Bapak Guru cek ya. Coba Sarbanun. Sarbanun bagaimana? Sarbanun angkat tangan. Mana Sarbanun? Oke, bisa? Sudah lancar membaca Al-Qurannya? Ya atau belum? Sudah? Kalau masih belum lancar? Belum lancar ya? Jadi Sarbanun belum lancar. Oke. Terus yang kedua Jihan Ingratubun. Sudah Pak. Sudah ya? Sudah lancar. Oke, terus Hawa Ingratubun. Sudah lancar membaca Qurannya? Belum. Terus Iva Reisadila Makassar. Sudah lancar membaca Al-Quran atau belum? Belum ya? Oh belum lancar ya? Oke. Nomor Khairun Nisa Rabrusun. Sudah Pak. Sudah lancar. Sudah, oke ya udah. Sudah lancar. Muniati Ingratubun. Sudah lancar belum? Pak. Oke, sudah. Ya, baik. Kita lanjut. Dengarkan Bapak Guru ya. Nanti kalian semua mengikuti Bapak Guru. Bisa? Ya. Oke, baik. Di sini ayat 4 dan 5 surat Al-Qari'ah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu Bismillahirrahmanirrahim.
Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Yauma Ya, saya ulangi lagi. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Yauma Ya, wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Takunul jibalu Ihnil manfus. Sadaqallahul azim. Ya, coba eh Ade Murni itu membaca artinya. Ya, bisa dibaca di sini. Quran surat Al-Qur'an. pada hari larang yang dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Ya, itu adalah ayat di dalam surat Al-Qari'ah tentang kejadian hari kiamat ya, tentang kejadian akhir. Ya, sekarang dalil nakil yang kedua itu Quran surat Az-Zalzalah ayat 1 sampai 2 tentang kejadian hari akhir. Bisa dilihat? Bisa, Ya, Bapak Guru minta tolong Khairun Nisa Rabrusun membacanya ayat 1 sampai 2. Ayat 1 sampai 2. Khairun Nisa Rabrusun. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Ya, cukup. Sekarang coba diulang Murni. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Ya, cukup. Coba Jihan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa afrajatil ardu Akhrajatil ardu asqalaha. akhrajatil ardu Asqalaha. asqalaha. Ya, oke. Sekarang coba dilanjut Iva Raisadila Makassar. Coba. Bisa? Bapak Guru tuntun. Bapak Guru tuntun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti Bapak Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Iza zulzilatil Ardu zilzalaha. Ayo kita ulang lagi, kita ulang. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Iza zulzilatil ardu Zilzalaha. Ya, fokus ya, fokus. Jadi wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun.
Jadi ketika dibaca ayat-ayat suci Al-Quran, kita harus mendengarkan, menyimak supaya kita mendapatkan rahmat dari Allah. Lanjut ya. Ayat 2. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Ya, cukup. Bapak guru langsung nilai nih. Nilai bacaannya. Oke, sekarang Hawa Ingratubun. Hawa ya, Bapak guru tuntun juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Zilatil ardu zilzalaha. Ya. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Ya. Hawa ya. Oke, kita lanjut. Siapa lagi yang belum? Saharbanun. Ya, Saharbanun. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Oke, cukup. Pak Guru langsung nilai. Oke, sudah. Sekarang kita lanjut. Kita sudah membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Ketika dibaca ayat suci Al-Quran itu bertambah keimanan kita. Terus Allah akan meningkatkan derajat seseorang. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ya. Masih semangat? Masih, Pak. Oke. Sekarang kita lihat poin ketiga. Siapkan buku catatannya, catatlah yang penting-penting dan berselancarlah di internet tentang materi yang diberikan. Jadi, materi yang Bapak Guru berikan ini poin-poin penting saja. Nanti kalian akan mengembangkan, Bapak Guru kasih kesempatan untuk mencari informasi yang sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya di internet. Bisa di Google, bisa di YouTube, bisa di media cetak, majalah, dan lain sebagainya. Oke? Oke, Pak. Oke. Kita lanjut ya. Macam-macam kiamat. Oke, ada 2 kiamat. 1, kiamat sugro atau kiamat kecil, yaitu terjadinya kematian yang menimpa sebagian umat manusia, seperti kematian seseorang karena sakit, kecelakaan, musibah, tsunami, banjir, tanah longsor, kebakaran, dan lain-lain. Itu namanya kiamat sugro, kiamat kecil. Yang kedua, kiamat sugro atau kiamat besar, yaitu terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Jadi gunung-gunung semuanya berterbangan seperti bulu. Kemudian lautan, benda-benda yang pada hilang semuanya berantakan, semuanya hancur, porak-poranda. Oke, tanda-tanda kiamat. Poin keempat, tanda-tanda kiamat. Pahami dan renungkan tanda-tanda kiamat. Ya, tanda-tanda kiamat yang telah muncul dan berlalu. 1. Wafatnya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, penaklukan Baitul Maqdis. Ketiga, penyakit taun, wabah penyakit. Yang keempat, perang sivil.
Yang kelima, munculnya nabi-nabi palsu. Kemudian perang di Turki. Kemudian tanda-tanda kiamat yang telah muncul dan masih berkembang. Yang pertama, perzinahan semakin merajalela. 2, minuman keras di mana-mana. 3, masjid sangat megah, tapi ya tidak ada yang sholat berjamaah. Berlomba-lomba mendirikan bangunan. 5, orang banyak yang kikir. Banyaknya gempa bumi mengikuti perilaku umat lain. Kemudian tanda-tanda kiamat yang belum muncul hingga sekarang. 1, hilangnya ilmu agama serta kebodohan merajalela. 2, jumlah wanita lebih banyak dari jumlah pria. 3, bumi Arab akan berumput dan bersungai. Kita tahu bumi Arab itu padang pasir. Kemudian turunnya Al-Mahdi. 5, turunnya Nabi Isa alaihissalam. 6, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. 7, munculnya Dajjal. 8, hancurnya Ka'bah. Oke, itu saja presentasi Bapak Guru. Nah, Bapak Guru akan membagi kelompok ya sesuai dengan minat-minat kalian dan kesiapan kalian. Oke. Bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Baik, kelompok 1 dicatat ya, kelompok 1 diingat-ingat. Kelompok 1 ini Sahar Bani Sarluf dengan Murniati Ingratubun. Itu kelompok 1 ya. Kelompok 1 dan 6. Terus kelompok 2 itu Jihad Ingratubun. Jihan Ingratubun dengan Ifa Raisadila Makassar. Ifa Raisadila Makassar. Oke, terus kelompok 3 Khairul Isara Brusun dengan Hawa Ingratubun. Oke, sudah. Itu ya nama-nama kelompoknya. Nanti di kelompok-kelompok itu kalian akan berdiskusi, bertukar pengalaman, bertukar cerita tentang pengalaman-pengalaman baik yang terkait dengan tugas-tugasnya maupun yang terkait dengan materi. Jadi tugasnya adalah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi ada 3 minat tadi ya. Ada minatnya yang suka nyanyi ya, ada yang minatnya yang suka menulis, ada minatnya yang suka nonton, dan juga kesiapannya ada yang sudah lancar membaca Al-Quran, dan ada juga yang belum lancar membaca Al-Quran, dan ada juga yang sama sekali masih terbata-bata membaca ayat suci Al-Quran. Nah, kalian di sini nanti akan membantu teman-teman kalian satu kelompok untuk bisa sama-sama belajar lagi tentang materi, terus saling menyimak membaca Al-Quran supaya bisa saling mengingatkan ya ayat suci Al-Qurannya itu tadi ya, yang 2 surat itu. Nanti diingat-ingat, didres-dres, diulang-ulang. Bisa paham? Ya. Ya, sekarang tugasnya adalah kalian siapkan ya. Tugasnya adalah kalian membuat satu presentasi dalam bentuk produk. Dalam bentuk produk, contohnya yang minat menyanyi ya. Contohnya yang minat menyanyi itu buat presentasi, bisa dalam bentuk video atau bisa dalam bentuk apa saja sesuai dengan minatnya. Kalau di bentuk video yang menyanyi, mungkin mempresentasikan, kemudian dia bisa baca Al-Quran, kemudian satunya lagi memberikan terjemahan ayat suci Al-Quran, kemudian memberikan gambaran tentang iman kepada hari akhir dalam bentuk video. Mungkin satu orang memberikan video. Pertama tulis dulu rangkumannya,
tulis ayatnya, tulis terjemahannya atau artinya, kemudian divideokan. Jadi seakan-akan mempresentasikan materinya itu iman kepada hari akhir. Oke. Nah, itu kelompok 1. Terus kelompok 2 yang hobinya menulis. Dia bisa membuat sebuah artikel atau sebuah clipping atau sebuah foto-foto kejadian-kejadian, kemudian dia tempel di kertas, kemudian ditulis di catatan situ. Oh, ini kejadiannya orang yang kena COVID meninggal. Oh, ini termasuk kiamat kubro atau kiamat sugro. Termasuk kiamat sugro, kiamat kecil. Oh, ada gempa bumi, ada ini foto-foto diambil, kemudian digunting, ditempel di kertas, itu namanya clipping. Itu. Terus apalagi yang hobinya menonton. Itu bisa buat presentasi juga dalam bentuk slide atau dalam bentuk kertas-kertas yang ditempel-tempel. Kemudian dipresentasikan, oh gambar ini tentang ini Pak Guru, gitu. Kemudian divideokan. Kalau sudah selesai semua produknya, ditulis di situ nama, diingat namanya kelompok 1, anggotanya siapa. Kemudian dikirim hasil karyanya itu ke Bapak Guru di WA-nya. Bisa? Bisa, Pak. Oke, Bapak Guru tanya dulu, kelompok 1 bisa? Bisa, Pak. Kelompok 2? Kelompok 2 bisa? Bisa. Kelompok 3? Bisa, Pak. Ya, nanti Bapak Guru kasih waktu selama 1 minggu ya. Minggu depan Bapak Guru akan menagih janji kalian, menagih hasil kerja kalian. Kemudian jangan lupa hari Rabu datang ke sekolah untuk mengambil modul ya, modul 2 itu jam 11. Jadwalnya sudah ditentukan jam 11, pengambilan modul itu setengah 11 ya, atau jam 11. Nanti dilihat di papan pengumuman. Oke, itu saja dari Bapak Guru. Cukup sekian dari kita. Semoga bermanfaat. Sebelum kita menutup, saya minta perwakilan 1 orang untuk memberikan kesimpulan atau refleksi ya. Dari pelajaran kita hari ini, apa yang kita ambil hikmahnya, apa yang kita ambil pelajarannya. Ya, Bapak Guru perwakilan 1 orang ya, yang bisa memberikan sedikit atau gambaran ke kita apa yang kita pelajari pada hari ini. Oke, siapa yang bisa? Bapak Guru nilai ya. Ya, nggak dimurni ya. Ya, silakan. Keyakinan terhadap hari akhir di mana kita sebagai umat manusia harus meyakini bahwa akan terjadinya hari akhir. Oke, terima kasih Murni. Ya, betul ya. Jadi hari ini kita belajar iman pada hari akhir. Kita sebagai orang iman manusia harus yakin dan percaya bahwa besok itu akan terjadi kiamat. Oke, cukup sekian ya pada kesempatan siang ini. Jangan lupa kerjakan tugas, ingat kesepakatan belajarnya ya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.